معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب والغدوات ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد أمين آمين يا رب العالمين. اللهم قبل الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ويسرهم على أمور الدنيا والآخرة. رب اختم لنا من قبل خير ويا خير الناس إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به
dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, beliau berkata, "Ad-dunya masra'ul akhirah." Artinya adalah dunia tempat menanam untuk akhirat, atau dimaknai dunia adalah ladang akhirat. Tentunya di sini adalah untuk kita yang masih hidup di dunia. Dunia adalah tempat di mana manusia hidup, adalah Allah perintahkan untuk menanam sesuatu, baik yang ditanam itu berupa tanaman secara hakikat atau yang ditanam adalah berupa amal yang nanti buahnya akan dipanen di akhirat. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, tentunya kalau manusia diperintahkan oleh Allah di dunia ini untuk menanam, dan hasilnya nanti buahnya akan dipanen di akhirat, tentunya membutuhkan yang namanya kesungguhan. Orang menanam padi tanpa dengan sungguh-sungguh, padi itu tak akan membuahkan hasil. Orang menanam apapun, baik yang berupa makanan pokok atau buah-buahan atau apapun yang manusia tanam di dunia ini tanpa dengan kesungguhan, mulai kesungguhan di dalam menanam, proses setelah menanam sampai tanaman itu berbuah, tanpa ada proses dari awal kesungguhan, tanaman yang ditanam oleh manusia di dunia ini tentu dan itu pasti tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Walaupun ada buahnya, tapi hasilnya tidak maksimal untuk dirasakan, baik dirasakan pribadi maupun dirasakan oleh keluarga. Kesungguhan ini sesuai dengan maqalah man jadda yajid atau man jadda wajada. Pada siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan menemukan. Manusia menanam di dunia, bila bersungguh-sungguh, maka tanamannya akan menemukan buah, akan menemukan hasil yang sempurna, yang maksimal, yang akan dirasakan oleh keluarganya. Menanam akhirat pun harus dengan sungguh-sungguh. Hadirin jemaah yang berbahagia, masalah kesungguhan ini bisa saya kelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kesungguhan di dalam bekerja. Orang bekerja di dunia tanpa dengan kesungguhan, maka yang dikerjakan itu akan tidak membuahkan hasil apa-apa. Misalkan petani tanpa dengan kesungguhan, hasil petaninya tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Bekerja di kantor tanpa kesungguhan bekerja, maka hasilnya akan tidak maksimal. Bekerja sebagai guru di sekolahan, di universitas, atau di tempat-tempat lembaga dimanapun, tanpa ada kesungguhan di dalam mengajar, di dalam mengajarkan murid-muridnya, maka ilmu yang akan didapat oleh semua muridnya tidak akan dapat diterima dengan maksimal oleh para murid-muridnya. Yang nomor 2, kesungguhan di dalam belajar. Santri, murid, siswa di dalam belajar juga pasti dan itu harus membutuhkan kesungguhan. Santri di dalam belajarnya tanpa didasari, tanpa memiliki etika
tidak akan ada apa-apanya, tidak akan ada hasilnya, tidak akan ada ilmu yang akan didapat yang bisa diamalkan, bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Belajar harus membutuhkan kesungguhan. Satu yang belajar kesungguhan itu ada dua kriteria, ada dua poin yang harus diperhatikan di dalam mengenai kesungguhan ini. Saat dia tahu sesuatu kesungguhan di dalam kata pikirannya harus maksimal, bersungguh-sungguh di dalam menerima pelajaran apapun, baik pelajaran dari foto ataupun pelajaran dari formal, SMK sampai dan sebagainya. Santri murid harus bersungguh-sungguh di dalam menggunakan kata. Akan harus bersungguh-sungguh di dalam menerima hafalan, semua hafalan yang ada dalam foto, semua hafalan yang ada di dalam pelan-pelan formal. Tanpa kekuatan akal, murid santri tidak akan mendapatkan apa-apa di dalam perjalanan ilmunya. Kesungguhan ini harus kalian praktekkan, harus kalian miliki, dan harus kalian pertahankan. Kemudian poin yang kedua, kesungguhan di dalam belajar adalah hati. Keinginan hati bersungguh-sungguh ingin bisa. Dalam hati ada kesungguhan ingin paham, di dalam hati ada kesungguhan ingin ngerti. Semua itu membutuhkan kekuatan hati, keinginan untuk menjadi orang yang pandai, keinginan untuk menjadi orang yang pintar, keinginan untuk menjadi orang yang paham, keinginan untuk menjadi orang yang menjadi seorang pengajar, seorang guru, seorang pendidik. Keinginan ini adalah membutuhkan kesungguhan dalam hati. Tanpa kesungguhan dua poin ini, murid santri, karena kalian menggunakan kekuatan akal dalam belajar kalian, tanpa kesungguhan hati dalam belajar, maka ilmu yang akan kalian cari memang akan menjadi tujuan. Ketika pulang membawa ilmu yang banyak, tapi dalam praktek sehariannya kekuatan akal dan kekuatan pikiran ini tidak maksimal kalian pergunakan, maka harapan-harapan itu semua akan sirna, akan gagal. Karena proses pencarian ilmu dengan penghasilan yang maksimal tidak kalian jalankan, yaitu kesungguhan di dalam akal berpikir, menghafal, memahami dan sebagainya. Kekuatan kesungguhan hati ingin bisa, ingin paham, ingin mengerti dan sebagainya tidak kalian praktekkan, maka harapan orang tua kalian, harapan kalian sendiri akan sirna, akan patah, akan putus, akan tidak ada harapan sama sekali. Kemudian kesungguhan di dalam ibadah. Yang pertama, kesungguhan di dalam bekerja harus sungguh-sungguh. Nomor dua, kesungguhan di dalam belajar harus sungguh-sungguh. Nomor tiga, kesungguhan di dalam beribadah. Ibadah harus sungguh-sungguh, karena ibadah itu ada target. Kalau bekerja targetnya apa? Menghasilkan uang. Menjadi petani targetnya apa? Ada hasil dari pertaniannya, itu uang, kebutuhan hidup. Target bekerja, kesungguhan bekerja, target penghasilan. Kesungguhan belajar, target ilmu. Dan kesungguhan ibadah adalah targetnya adalah mahal. Ibadah harus bersungguh-sungguh karena target ibadah adalah mendapatkan hasil berupa pahala, dan besok pahala ini akan didapat di akhirat. Dunia suatu akhirat kita ibadah di dunia ini, hasil ibadah itu pahala tidak kita hasilkan di dunia, akan tetapi hasil ibadah berupa pahala akan didapat di suri akhirat. Inilah makna dari dunia suatu akhirat. Dunia adalah tanaman yang hasilnya besok akan dipanen di akhirat, yaitu
tentunya dimodali didasari dengan kesungguhan dalam beribadah. Ibadah sholat tanpa kesungguhan, tanpa sungguh-sungguh, berarti sholatnya hanya main-main, hanya ramai, hanya sekedar kumpul. Sholat seperti ini tidak akan ada hasilnya. Sholat seperti ini tadi target untuk mendapatkan pahala itu akan tersia-siakan, akan menjadi sia-sia. Kali lagi target ibadah adalah mendapatkan pahala. Pahala ini bukan dirasakan di dunia, tapi pahala akan dirasakan di akhirat. Kalian ibadah apapun yang manusia lakukan, ibadah apapun, puasa, melaksanakan haji, sholat, ibadah apapun yang manusia lakukan di dunia ini tanpa ada kesungguhan, tidak akan mendapatkan buah atau hasil berupa pahala. Walaupun banyak di dunia ini kita melakukan ibadah, akan tetapi ketika di akhirat kita tidak akan mendapatkan apapun. Karena apa? Karena ibadah yang kita lakukan di dunia ini tidak ada kesungguhan sama sekali. Ibadah kita lakukan dengan main-main, ibadah kita lakukan dengan bergurau, ibadah kita lakukan dengan tidak ada keseriusan sama sekali. Walaupun sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan di dunia ini, sholat, puasa, haji dan sebagainya, tetapi tidak ada kesungguhan, tidak memiliki, tidak mempunyai target untuk pahala, semua ibadah itu akan sia-sia belaka. Para jemaah yang berbahagia, target ibadah yang kedua, yang pertama adalah target ibadah adalah mendapatkan pahala. Nah, pahala itu tidak akan kita dapat dalam beribadah kecuali ada satu syarat wajib, yaitu keikhlasan. Walaupun kita sholat dengan sungguh-sungguh menghadap Allah, walaupun kita membaca Al-Quran bersungguh-sungguh, walaupun kita melakukan ibadah apapun dengan bersungguh-sungguh, tapi tidak ada yang namanya ikhlas, maka pahala itu hanya menjadi angan-angan belaka. Adanya pahala satu dalam beribadah, ada kesungguhan dalam melaksanakannya. Nomor dua, ada keikhlasan di dalam melaksanakannya. Insya Allah, dan itu pasti buah pahala akan kita dapat dan kita rasakan sebagai nikmat dari Allah besok setelah di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita menjadi manusia yang bersifat memiliki kesungguhan di dalam bekerja, di dalam belajar, terutama di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum wa bi hidayatihi was-salamin wa qurratul rahman anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فيا أيها الإخوان اتقوا الله كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أيامهم والأمد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها في الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا موضع في القيامة. يا مقلب القلوب صفح قلوبنا على دينك ومصرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والصلوات على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل ربكم ولذكر الله أكبر. في الصلاة. الله أكبر